Oh, kesalahan. Bruno Moreira mencuri bola. Bruno Moreira. Berikan semangatmu. Gol itu datang. Selamatan penting dilakukan di lini pertahanan Persebaya Surabaya. Kita nanti coba berputar dia. Z. Oh, dengan sebuah obat shooting. Persebaya melanjutkan permainan. Bruno header. Reva diangkat. Tandukan dari Almeida. Zevalente. Kita lihat tadi juga supporter juga cukup bagus ya, dan mereka menjaga Arema orang-orang Malang. Jadi supporter sekarang kayaknya sudah lebih dewasa ya. Kita lihat 3-4 pertandingan lagi ya dari performa dia udah 2 kali. Pertama tidak berhasil atau kurang berhasil. Kedua ini kan berhasil. Nah, ketiga, keempat, kelima, keenam, nah, baru kita bisa tahu oh orang ini kualitasnya itu seperti ini. Halo teman-teman sobat Jokomalis Soccer. Selamat malam Om Mere. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi malam ini kami menjalankan istilahnya membuat podcast lagi bersama Feral Hatu untuk membahas tim Persebaya menghadapi Arema tadi sore di lapangan di Stadion GPT Surabaya. Jadi saya lihat tim Persebaya pada pertandingan sore tadi memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Nah, untuk lebih jelasnya, Feral Hatu akan mengulas secara tuntas. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui ya, Persebaya main begitu baik ya, apik ya. Dalam arti mereka tempo permainannya terjaga baik ya, tetap tinggi dia. Kemudian peluangnya juga dia bikin juga banyak ya. Meskipun Arema juga punya peluang Arema ya. Juga ada. Nah, dan yang paling menggembirakan sebenarnya karena hasilnya itu 3 gol ya, tanpa balas. 1 balas tadi. Ya 3-1 ya. Dan begitu banyak peluang yang sebenarnya bisa tercipta gol ya. Tapi memang kiper Arema juga melakukan banyak save juga ya. Nah, sehingga kita lihat tadi bahwa permainannya itu ini tidak terlalu berubah banyak seperti yang pada saat pelatih baru ini datang Kambo ini datang. Jadi corak permainan Persebaya masih yang lama sebenarnya. Seperti Aji Santoso, Coach Adi maupun Uston ya, sebagai caretaker itu. Jadi memang belum ada banyak perubahan. Memang dia baru datang ya. Tentu enggak mungkin dia lakukan itu. Tapi kita lihat bahwa para pemain-pemain muda ini bisa mengemban tugasnya dengan baik, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan paling penting main di depan bonek yang datang memenuhi stadion itu dalam tekanan yang seperti itu mereka bisa main bebas. Nah ini penting sebenarnya bagi anak muda. Jadi memang kalau saya lihat, saya bandingkan pada saat menghadapi Madura United di waktu away, itu memang pemain Persebaya jauh berbeda. Karena saya lihat pada saat menghadapi Madura United itu memang menguasai permainan, saya lihat hampir 60-70%. Tapi dengan serangan balik yang dilakukan oleh Madura United langsung jadi gol gitu. Termasuk gol kedua, gol ketiga itu sangat fatal itu. Karena apa ya, itu tadi menguasai permainan. Seperti saya lihat pada saat lawan Persikabo hampir sama itu kejadiannya. Jadi yang kita kalah 2-1 di GPT itu. Jadi dengan pertandingan tadi itu banyak perubahan. Mungkin dievaluasi oleh pelatih yang baru ini. Mungkin juga barangkali ada diskusi dengan tim analisis maupun dengan di situ kan ada juga Coach Uston. Itu akhirnya perbaikannya cukup signifikan tadi saya lihat permainan. Gimana menurut Feral? Artinya kan hari ini dia
bermain lebih balance, Ya, ya, lebih seimbang ya. Jadi tidak Antara terlalu over menyerang. betul, meskipun bertindak sebagai tuan rumah, main di kandang dengan supporter yang begitu Ya. banyak ya. Tentu kan keinginan untuk menang kan lebih tinggi sebenarnya ya. Tapi kesalahan yang dilakukan waktu di Bangkalan lawan Madura United ini dihilangkan, dievaluasi, kemudian lebih tertata rapi. Ya, Artinya build up-nya itu lebih tertata. Artinya meskipun dia menyerang, tapi pertahanannya juga tetap terjaga. Posisi-posisinya itu tetap terjaga. Memang waktu itu saya lihat serangannya ke Madura United itu sporadis itu loh. Betul. Nah, ini kan tidak tadi seperti Betul. tidak tertata, itu benar itu. Ya. Rapi, lebih sabar, lebih tenang, ya. tidak emosi, tidak Betul. terburu-buru. Jadi akhirnya Ya. bisa cetak lebih duluan. Betul. Tadi itu juga demikian Ya, dari Bruno jadi, itu. kebetulan juga waktu kalau kita bandingkan dua Ya. pertandingan terakhir ya, kebetulan juga yang main di Bangkalan waktu away itu di menit awal juga kena penalti. Ya, Nah, ini juga mempengaruhi sebenarnya ya. Jadi secara moral akhirnya berusaha untuk mengejar, Nah, itu, ya, mengejar itu. Nah, akhirnya sedikit lengah untuk pertahanan, terutama untuk counter attack-nya. Nah, begitu kena counter attack, kayaknya goyang juga dia ya. Nah, itu yang membuat dan itu bisa dimanfaatkan, dan kebetulan gol-golnya Madura United yang kemarin itu juga bagus-bagus memang. Ya, gol kedua, gol ketiga, wah, pojok gitu ya, itu kelemahan ya. kiper itu ya. Nah, tapi hasilnya kan jelek ya. Nah, ini hari ini itu dievaluasi, diperbaiki ya. Jadi kelemahan-kelemahan itu dieliminir semua yang tidak perlu, tapi lebih apa ya, lebih tertata, lebih sigap dalam mengantisipasi serangan balik lawan. Arema juga punya peluang sebenarnya ya, tapi kita sudah bisa lebih banyak menutup lubang-lubang yang terjadi gitu. Memang dengan pertandingan tadi itu kan banyak dikatakan bahwa infonya yang beredar bahwa ini rivalitas yang tinggi, karena bisa dikatakan bahwa dari dulu hingga sekarang merupakan suatu musuh bebuyutan atau bagaimana. Tapi nampaknya tadi itu semua berjalan fair play. Jadi walaupun Arema bermain sedikit pressure, sedikit keras atau inisiatif menyerang lebih dulu, tapi kayaknya mereka semua berjalan dengan lancar. Dan itu satu. Yang kedua, memang untuk hasil pertandingan tadi itu memang sudah diprediksi bahwa Persibaya lebih diuntungkan. Ada 4 hal dalam arti mungkin faktor tuan rumah, faktor medan lapangan yang sudah dikuasai, terus faktor momentum habis kalah di Madura United dan sekarang dia harus targetnya menang. Yang keempat ini kan paling tidak itu dengan head to head yang saya lihat, klasemen yang saya lihat itu dalam arti Persibaya lebih di atas. Itu bagaimana menurut Kera? Apa benar itu demikian itu? Ya. Jadi ini kan khususnya Arema dan Persibaya. Pertandingan terakhir kita menang ya, main di sana, terus kasus Kanjuruhan ya. Kasus Kanjuruhan ya. Tapi dalam segi permainannya sebenarnya kan fair. Jadi tidak ada mau yang keras, itu tidak ada. Tidak seperti dulu lah. Dulu zaman kita kan lain ya, beda ya. Nah, sekarang mereka sudah main bola, itu bagus, itu positif ya. Positif ya. Kalah menang itu biasa. Tapi kalau lihat statistik, Persebaya itu menang terakhir di Arema 1-0 waktu kasus itu. Nah, sekarang ketemu lagi di sini di kandang aslinya Persibaya ya. Nah, ini kita juga menang. Tapi kalau dilihat klasemennya kan juga sekarang ya, klasemen sekarang kan Persibaya di papan tengah atas, ya kan? Arema kan agak ke bawah atau di papan bawah 16 dari 18 tim. Ya, jadi kan masih agak ketinggalan. Dengan kemenangan tadi mungkin bisa naik ke papan atas itu, barangkali bisa. Persebaya bisa main. Kan nanti tergantung lihat ya tim mainnya, ya mainnya bagaimana ya. Tapi kita lihat bahwa kualitas emosi permainannya tadi itu sudah lebih terjaga. Meskipun ada satu kasus yang tadi ya, terakhir di babak kedua itu hampir ya. Tapi ya itu hanya satu kali itu. Lainnya mereka memang mau main bola ya. Mau keras oke, mau tempo tinggi ada risiko ya. Tapi
tidak emosi yang dikedepankan. Iya, berlebihan, tidak Nah, emosi yang berlebihan, ya. Dan kita lihat tadi juga supporter juga Bagus, cukup ya. bagus ya, dan mereka menjaga Arema Iya, ya, iya, orang-orang Malang. Jadi supporter sekarang kayaknya sudah lebih dewasa ya. Tapi kualitas tim ini kebetulan sama-sama pelatih baru ini. Iya, Dua-dua iya, tim ini ya. iya. Nah, ini akhirnya yang berbicara memang kualitas tim. Kualitas tim, ya. Ya. Memang tadi saya lihat yang dengan tidak tampilnya striker yang top skor itu Amelda itu kan dia tidak tampil karena mungkin akumulasi kartu dan dalam arti mengurangi kekuatan Arema sendiri itu sebagai pengedor ya kan. Ya. Walaupun tadi memang Dedi itu membalas satu gol itu di babak kedua itu paling tidak yang bisa menunjukkan bahwa ada striker yang juga produktif begitu. Bagaimana itu dengan tidak tampilnya yang striker yang produktif itu? Bagaimana? Ya, itu makanya sekarang ini kan kita lihat bahwa kalau dalam satu tim dalam kompetisi kayak begini, kalau yuk kehilangan pemain utama apa karena kena kartu atau karena cedera ya toh, atau karena dipanggil timnas ya, artinya tidak bisa memperkuat, padahal ini pertandingan krusial itu sangat merugikan bagi timnya sendiri. Ya, ini yang sangat ini konsekuensi logis kalau dia tidak bisa main padahal tenaganya sangat dibutuhkan. Nah, makanya Arema sedikit kehilangan daya gedornya ya, karena tidak punya striker. Nah, yang juga kalau kita lihat agak dalam lagi itu, kita terlalu banyak pemain asing yang posisi striker, sehingga nanti kita tidak punya pemain-pemain lokal yang mendapat kesempatan. Dia punya kesempatan kalau pemain asingnya cedera, nah itu baru dia dapat kesempatan. Tapi kalau pemain asingnya fit bisa main, nah dia pasti di bangku cadangan. Nah ini yang agak merugikan sebenarnya sebagai untuk persepak bola nasional kita ya, untuk tim nasional itu merugikan. Tapi bagi klub ya itu konsekuensi, makanya harus punya rotasi dan punya pemain yang lebih merata ya. Kalau pemainnya lebih merata itu lebih bagus bagi timnya ya. Memang tadi saya lihat sebelum gol terjadi yang dibuat oleh Bruno itu pun atas kesalahan bek kanan atau lini belakangnya dari Arema, dan dia melakukan gerakan itu dan tendangan pisang itu. Nah, setelah gol terjadi yang dilakukan oleh Bruno itu, baru Persiba itu bisa meningkatkan permainan. Sebelumnya sedang-sedang aja permainannya itu. Jadi hati-hati, sabar apa. Jadi begitu gol terjadi langsung meningkatkan permainan itu. Nah, begitu juga dengan balasan dari pihak Arema. Begitu Arema membalas dengan skor jadi 1-3 itu dia langsung juga meningkatkan permainan. Cukup bagus dia di lini tengah juga semua pemain, dan juga merepotkan pertahanan kita. Hampir juga kita kemasukan. Nah, itu bagaimana itu? Ya, jadi kalau pemain Persibaya ini kan dia kan mau nunjukkan kan. Sekarang ini waktunya untuk menunjukkan siapa mereka di depan supporternya sendiri. Tapi mereka masih ingat bahwa lawan Madura United kan karena kecerobohan terlalu asik menyerang, akhirnya kan kecolongan. Nah, di GBT sebenarnya mereka sudah paham tidak ada kata kalah di situ. Makanya lebih hati-hati. Begitu dia bisa bikin 1-0, nah ini nalurinya untuk lebih agresif itu langsung keluar semua. Langsung dia berani menyerang karena sudah punya modal 1 gol. Ya, nah ini dia bisa lebih lepas. Ya kan? Memang saya lihat tadi mungkin juga perhatikan sama Vera bahwa bek kanannya dari pihak Arema memang cukup lemah. Jadi serangan tuh banyak ke siapa Bruno ini. Bruno dibantu oleh Reva Ardi, itu dibantu juga oleh yang memutu apa semua, termasuk Victor apa, itu fokus serangan Persiba itu ke sana. Dan ini merepotkan dari pertahanan itu. Dan kebetulan kok tidak diganti-ganti gitu sampai babak kedua sampai gol ketiga terjadi, baru diganti itu. Jadi memang begitu. Memang akhirnya Persebaya itu kan bisa menemukan celah. Ada celah di sebelah sana. Ini selalu masuk dari kiri atau dari pertahanan kanan Arema. Bolanya langsung di cross. Di cross itu ada scrimmage.
bola liar Iya. bisa Dari bikin. Dan gol kedua itu kan dari Ya. apa tuh, dari corner kick kan. sama Iya. mereka ya, kita punya gol semua kayak Masuk yang begitu. Dusan tuh heading bola Ya, itu masuk. gol kedua, gol pertama, ketiga, Iya, ketika asli Valente cross itu. dari sana ya. Valente itu tendangan yang Nah, bagus asli tuh. cross dari kiri luar kiri. kita, Iya. scrimmage, bola liar, selesaikan. Iya. Sama kan gol pertama juga begitu. Crossing dari sana, bola liar, selesaikan. Memang saya lihat ya selama ini beberapa kali pertandingan ini memang produktivitas dari striker kita itu yang kurang. Dalam hari Betul. ini Persibaya seperti Victor, ternyata Victor ini naluri golnya kurang. Ya. Memang dia ada peluang tadi itu, dia tendang terus ditip sama Ya. kiper apa. Itu satu. Yang kedua juga kalau ada cross bola umpan itu malah jarang kita cetak gol dari striker, dari heading bola atau bagaimana. Justru yang tadi yang gol kedua itu malah jadi dari Dusan yang dia connect baru dia naik, baru Ya. ada kesempatan untuk dapat umpan dari Bruno tadi. Itu bagaimana tuh striker kita tuh? Ya, ya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ini anak-anak muda, ya kan, mereka butuh jam terbang untuk seperti itu. Karena apa? Ini sepak bola sekarang ini kan momentum. Iya, iya. Jadi waktunya tidak banyak, ya kan, ruangannya juga tidak terlalu luas, tapi momen, ketepatan pergerakan itu menjadi lebih penting. Iya, Sama gol keduanya tadi kan juga begitu. iya. Dari belakang, ini pemain belakang nih, dia bikin gol, dia curi heading gitu ya. Iya. Nah, seperti kayak begitu. Jadi kalau tidak pernah dirotasi pemainnya, jadi tidak dikasih kesempatan, ini akan kehilangan nalurinya, Iya. ya. Apalagi kalau dia main away. Iya, Kalau iya. main away butuh kepastian sebenarnya. Iya. Artinya sudah tidak lagi fokus bagaimana bikin gol. Yang penting kita bisa curi 1 poin kan, artinya draw. Iya, iya. Kalau tidak bisa bikin gol, ya jangan kemasukan. Nah, itu yang membuat sekarang terlihat sepintas pemain-pemain striker lokal kita itu nggak muncul. Iya, iya, Ya. iya. Karena ketatnya kayak gini, dan dia kalau dia main home, dia akan pakai pemain terbaiknya. Betul. Nah, kadang-kadang pemain terbaiknya itu di klub itu ya asing itu. Iya. Nah, kalau asing itu cedera, ini kurang jam terbang. Jadi Iya. pasti Akhirnya- seperti yang dialami akhirnya oleh tidak Arema. maksimal. Iya. Akhirnya tidak maksimal. begitu. Kan betul. Iya, kan? Dan ini dialami semua klub yang berkompetisi di Liga 1 kali ini. Nah, sekarang begini, ini kan kita sudah tahu melihat beberapa kali pertandingan Persibaya dan striker kita itu dalam arti tidak maksimal, dalam arti tidak mencetak gol atau membuat gol dari Victor maupun siapa tuh Ferdinand maupun Wildan apa itu. Nah, kan sudah tahu kita kemampuannya dari 3 striker ini. Apa tidak perlu untuk memberi kesempatan yang lain, barangkali taktik strateginya berubah atau dengan barangkali mencoba Yamamoto atau pemain yang lain, mungkin Bruno juga bisa taruh striker atau bagaimana, Valente apa, itu kan bisa juga demikian itu, walaupun katakan sekarang Bruno itu kaki kiri aja dia, tapi seperti Messi juga kaki kiri, tapi bisa dari kanan, dari manapun, yang terpentingnya dia punya kualitas. Nah itu bagaimana Ya, untuk mensiasati pertandingan berat selanjutnya ini? betul. Berarti kan pelatih ini kan harus punya banyak perencanaan ya, alternatif. Varian-varian. Varian-variannya. Jadi tergantung dia berani mencoba atau tidak. Iya, Satu. Kedua, apakah pemain-pemain kita siap ya untuk pertandingan berat ini, terutama yang memang lapis kedua. Iya, Karena kalau lapis pertama terus main juga tidak kuat nanti Iya, kayaknya ya. Nah, ini bagaimana kemampuan pelatih ini nanti kita menilai. Kan ini kan dia baru 2 kali Iya, 2 kali pertandingan ya. pertandingan. Nah, kita lihat nanti trennya, kita harus baca trennya. Tren itu bukan hanya hasil pertandingan, tapi bagaimana mereka mengembangkan permainannya itu sendiri. Apakah Persibaya ini pada pertandingan-pertandingan berikutnya itu performanya lebih naik, lebih baik ya. Kalau hasil itu kita
abaikan dulu. Iya, Tentu kalau performanya lebih baik, hasilnya pasti positif. Iya, iya. Tapi kan di Indonesia ini kan faktor non teknis juga Iya. gede ya. Tapi kita lihat kemampuan pelatih ini, kita kan tidak tahu. Dia datang di tengah-tengah, ya kan? Dia tidak pernah milih pemainnya. Iya, iya. Dia hanya memainkan pemain yang ada dan dia belum hafal dengan pemain-pemain itu pastinya, ya kan? Nah ini menjadi PR tersendiri. Iya. Tergantung dia. Apakah dia Untungnya masih ada ustad di situ ya. ya ada orang lama, Jadi bisa tapi dia kan masukan-masukan. decision makernya. Iya, decision Masukan, tapi makernya. kalau dia menentukan Dia tidak mau, beda, ya. ya kan tidak bisa, ya kan? Nah, kalau memang seperti gitu, nah dia harus punya PR banyak ini, Iya. mempelajari satu persatu individu pemainnya, Iya. ya toh, mengenal pemainnya, kemudian dia bisa menilai, nah baru dia membuat skema bermainnya. Apa targetnya? Targetnya sebenarnya bahwa performa Persebaya menjadi selalu optimal di tiap pertandingan. Jadi Ya, ada meskipun nanti perubahan-perubahan dia pergeserannya, walaupun terutama di lini depan kan Betul. perlu pergeseran-pergeseran ya, ya. pergeseran Seperti ya, yang dilakukan jadi Coach Uston yang lalu. rotasi Ya, rotasi pemain, seperti ya. Valente sama Yamamoto bergantian. Tadi juga cetak Betul. lagi dia dari sektor kanan Ya. juga kan itu dia tendangan Dan kaki seperti kiri. begitu. Nah, Ya, nah, ini kan apa yang dilakukan Coach Uston kan paling tidak bisa memberi masukan terhadap Betul. coach yang baru Nah, ini ya. Itu kalau- bagaimana itu? Makanya itu, ini kan butuh kerjasama. Iya. Kita kan tidak tahu baik apa keputusannya, bagaimana Gomba ini orangnya, apakah keras kepala atau Iya. dia. Nah, kalau saya lihat dia ini lebih banyak, kalau CV-nya kan dia di Barcelona tuh di tim muda, Iya, tim muda. ya kan? Tim Nah, junior. mungkin ketemu anak-anak ini kan juga tim muda juga, Iya, anak-anak iya, iya. muda ya. Iya, iya. Nah, mungkin dia bisa lebih memahami, tapi dia belum kenal pemainnya. Iya. Padahal kompetisi ini kan jalan terus ini. Iya. Artinya, begitu dia salah ambil keputusan, hasilnya negatif. Nah, itu Iya. berdampak pada klasemen dan lain Tapi sebagainya. memang saya lihat pada saat menghadapi MU, Madura United itu memang dia kan langsung nangani. Decision makernya kan di dia itu. Ya, Nah, pada saat itu memang statementnya dia bahwa kita ciri khas saya ini menyerang. Kita harus Betul. menyerang. Kita harus Ya. targetnya 3 poin walaupun di luar kandang. ya, Nah, itu mungkin terbaca oleh pelatih dari Madura United, makanya diantisipasi. ya, Hampir tidak ada peluang Persibaya itu. Karena kesulitan dalam menerobos betul. untuk pertandingan. Ruangannya tidak diberi. Tidak diberi. Akhirnya dia melakukan serangan balik itu. Nah, seperti pada saat salah satu contoh timnas kita yang di mana di Asian Games itu menghadapi Taipei kemarin. Ya, Ya kan sudah terbaca kan? buntu. Buntu. Ya. Nah, menggunakan serangan balik ternyata cetak gol, malah menang Ya. kan begitu. Ya, Nah, dari saya lihat ini dari kekalahan itu mungkin pada saat pertandingan tadi dia mungkin evaluasi. dan Ya. mungkin banyak dapat masukan dari coach Uston maupun tim analisisnya. Betul. Nah, itu menurut Ya. Farel gimana? Mudah-mudahan seperti begitu. Iya, Kita kan jadi tidak supaya tahu. dia mau ya. ikut ya. Ya kan? Sementara mau ikut. Cuman sementara hasilnya kan positif. Positif. Nah, terus apa yang terjadi sebenarnya antara mereka tim pelatih? Tim pelatih itu kan banyak ya di mereka ya, termasuk analisis itu. Apakah dia mau berkompromi? Nah, makanya dia, Iya, iya. kan saya bilang PR-nya dia banyak. Kalau dia tidak egois, dia mungkin masih mau dengar apa yang, karena Uston ini kan pegang dari awal. Iya, Ya kan? iya. Nah, jadi tahu lebih memahami karakter dan kemampuan pemain-pemain di Persebaya sebenarnya. Iya. Nah, dia mau dengar nggak? Nah, nanti kita bisa, makanya saya bilang kita butuh 3 pertandingan lagi untuk lihat performanya pelatih ini. Jadi kan 5 pertandingan. Paling Kira-kira tidak, paling putaran 6. pertama ini dia bisa selesaikan. Ya, 6 pertandingan yang dia pegang, dia baru 2. Iya. Kalau 4 lagi kita lihat trennya, cara mainnya benar seperti itu. Nah, berarti meskipun nanti dia rotasi, Iya, iya. pasti ada rotasi pemain. Nggak Iya. mungkin dia terus begitu. Pasti ada rotasi. Kalau rotasinya jalan dan performanya, bukan hasil ya, Iya. performanya tetap baik, berarti orang ini pelatih baik dan dia bisa beradaptasi dengan baik dengan cepat ya di tim Persebaya ini. Waktu itu kan pada saat Coach Uston terakhir dia menangani tim,
Yang terakhir sebagai caretaker ya. Caretaker ya. Nah, itu kan kita sudah bahas itu bahwa untuk pengganti Coach Uston ini kan ada resiko juga waktu itu yang kita bahas kan. Iya. Karena dia pelatih asing, perlu adaptasi, perlu komunikasi, ya kan, perlu istilahnya dapat data yang lengkap dari materi pemain-pemain yang ada, apalagi pertandingan sudah berjalan. Ternyata kejadian seperti yang di Madura itu, tadi baru semuanya bisa clear gitu loh. Nah, itu kita lihat seolah-olah semuanya clear karena hasilnya positif. Iya. Artinya menang. Itu tadi kalau hasilnya draw kita mungkin akan ngomong beda. Makanya itu saya bilang kita lihat 3-4 pertandingan lagi ya dari performa dia udah 2 kali. Pertama tidak berhasil atau kurang berhasil. Kedua ini kan berhasil. Nah, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru kita bisa tahu oh orang ini punya kualitasnya itu seperti ini dia. Gitu. Memang berbeda pada saat Uston itu menangani tim Persibaya yang jadi caretaker itu. Tapi sebelumnya dia mengikuti Coach Aji sebagai asisten. Otomatis dia mengetahui sejauh mana kenal pemainnya. Yang kedua dia melakukan pergeseran pun pas kan begitu. Betul karena dia paham. Valente sama siapa yang namanya ini Yamamoto apa ke tengah, yang dulunya di kanan dia masuk ke tengah, terus yang kedua juga memasukkan Kotang itu kan. Otomatis kan ini kan menandakan bahwa siapa Uston ini mengetahui sejauh mana tim itu. Jadi lebih mudah dibandingkan yang pelatih baru ini ya itu kan begitu. Betul. Jadi Uston itu kan paham betul kualitas para pemainnya karena termasuk dia yang menyeleksi dulu kan. Betul. Nah, dia meneruskan Aji dan bagusnya Uston dia tidak berubah. Tidak berubah. Tidak merubah cara bermainnya Persib tim ini. Dia masih tetap malah melakukan pergeseran yang positif kan begitu. Kan pergeseran itu sesuai pakem yang dari awal, tidak berubah drastis. Meskipun dia punya otoritas untuk itu kan begitu. Nah, kembali lagi sama dengan pelatih baru ini. Nah, dia harus kenal dulu. Dia mungkin punya cara main yang lebih efektif. Karena dia kelas Eropa, Pertanyaan berikutnya, apakah dia sudah menilai kualitas pemainnya ini? Apakah mumpuni atau mampu memainkan skema main yang dia mau, yang levelnya lebih tinggi itu tadi? Lebih tinggi, betul. Ya kan? Mungkin di atas kertas dia maunya seperti itu, tapi kalau pemainnya tidak paham, nah ini kan jadi bisa blunder. Apalagi gitu. Waktunya juga pendek. Nggak punya waktu, karena ini kompetisi jalan juga bisa dicoba kan. Risiko tinggi. Nah, risikonya tinggi. Apakah dia, itu tadi saya bilang, tunggu kita 4 pertandingan lagi. Kita lihat dia, apakah dia mampu beradaptasi dengan cepat di tim ini gitu loh ya. Karena saya yakin dia itu pengalaman pegang tim muda. Barcelona ini enggak main-main sebenarnya kan tim kelas itu. Tapi itu kan standarnya lebih tinggi. Nah, orang ini sudah terbiasa dengan standar lebih tinggi, terus dia harus turun ini. Nah, dia harus menyesuaikan. Nah, mau nggak dia kayak gitu? Ini sering terjadi di orang-orang Eropa Barat. Tapi kalau orang Eropa Timur, dia masih bisa menyesuaikan lebih baik karena apa ya? Dia lebih humble. Kalau Eropa itu kan merasa hebat, lebih tinggi, kelasnya lebih daripada ini. Nah, gitu. Betul. Dan kita buktikan itu. Tim pelatih asing yang paling sukses di Indonesia selama ini selain dari STY ini itu kan Tony Pogani. Tony Pogani. Karena dia lama. Setelah itu Polosin. Karena dia lama di Indonesia. Kan? Dan dia orang Eropa Timur. Kalau Ben Visser dulu yang semua enggak mau karena dia mau yang harus begini. Padahal pemain kita ini kan standarnya di bawah. Ini yang harus dicermati, harus diperhatikan seperti ini. Apakah dia mau beradaptasi dengan level permainan kita yang lebih rendah dibanding di klub lamanya di sana. Tapi dia ini kan terakhir dia ngelatih di Adelaide, yang
latih di Hong Kong. Australia. Sebenarnya dia kan sudah turun kelas dari Ya. Eropa sudah ini, ya Sudah sekarang turun dia lebih kelas. turun lagi dari itu kan di kompetisi. Iya, jadi memang saya lihat ya mudah-mudahan ya seperti yang dikatakan Feral tadi bahwa coach ini Bisa mau adaptasi ya, ya. mau beradaptasi dalam arti mau bertanya, mau diskusi sama coach Pelatih-pelatih Houston, lama ya. Karena coach Houston kan istilahnya Bidannya yang lahirin pemain-pemain ini yang kedua ikut juga, dia membidani. juga sudah tunjukkan prestasi kan. Ya. Dia harus sadar itu bahwa Pemainnya sama, performanya beda kan gitu ya. Karena kan begini, karena kalau memang beda pelatih itu kan ini masalah rasa kan. Iya. Jadi seperti kopi itu kan, kalau Iya. materinya sama tapi cara raciknya berbeda ya hasilnya juga Hasil kadang berbeda. beda. Tapi harus ada kolaborasi dalam hari ini kan begitu. Iya. Harus ada kerjasama antara coach Houston sama pelatih yang baru ini dan juga tim analisisnya itu. Betul, semua tim ya. Semua jadi, tim, jadi ya. harus bisa kolaborasi, Betul. kompak untuk. Kompak, iya. Tapi kalau sudah diputuskan, semua harus support. Ya. Jadi Jadi saya yang kira itu begitu. Memang saya lihat Persiba ini ke depannya dengan hasil pertandingan tadi akan berdampak positif. Secara moral akan naik dibandingkan saat kemarin yang dikalahkan oleh Madura United 3-0 itu kan. Betul. Nah sekarang closing statement ya dalam arti minggu depan ini kan Persibaya bertanding lagi. Kalau nggak salah away mungkin ke Bali ke Dewa United. Nah, itu menurut saran masukan-masukan dari Feral apa yang harus dikerjakan oleh baik manajemen maupun pelatih maupun yang lain, saya kira begitu. Iya, jadi artinya kan ini bilang kemampuan adaptasi dari pelatih baru itu di dalam menangani. Kuncinya di situ. Ya, itu satu ya. Kedua, support dari manajemen. Ya, bahwa ini pelatih baru, tim belum stabil, jadi butuh dukungan yang baik ya. Jadi manajemen harus bisa mengeliminir semua persoalan-persoalan non teknis yang ada di dalam tim. Seperti itu, ya kan? Kemudian bagaimana dia merotasi pemain, dan dia harus ingat bahwa kalau kita main away targetnya kan cuma satu, dapat 1 poin, tidak kalah, itu harus diupayakan. Kalau bisa menang syukur, ya kan? Apalagi dia kan baru, ya kalau perlu ya dia harus merubah cara mainnya, ya toh, merubah skemanya. Jadi ini kesalahan lebih berat, lebih berat di Bangkalan itu jangan sampai terulang kan begitu. Betul. Iya. Jadi lebih berat kita bertahannya untuk lebih memperkuat lini belakangnya dan sekali-sekali kita bisa menyerang. Ya, itu skema itu mesti dipakai sebenarnya ya. Kalau kualitas pemainnya sebenarnya ya kalau tuh ada beda itu enggak gede sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana strategi skema main yang diterapkan untuk mengantisipasi kelebihan Dewa United. Iya. Nah, itu aja sebenarnya. Sebetulnya saya lihat permainan Persibaya itu terutama pada saat menghadapi pertandingan terakhir pada saat itu menang itu. Terus yang kedua juga pada saat tadi itu main itu sudah cukup bagus, menunjukkan bahwa tim ini sebetulnya sudah menjanjikan begitu ya. Tinggal memang faktor ujung tombak aja ini yang perlu dipikirkan itu. Jadi paling tidak harus ada inovasi baru dalam arti untuk bagaimana sistem penyerangan yang lebih efektif dan lebih menjanjikan untuk lebih produktif begitu. Nah, itu bagaimana? Itu kan begini. Jadi kalau kita lihat secara stamina kan tidak pernah kedodoran. Ya fisiknya baik sudah bagus, kan sudah bagus. Dan kita mesti yakin bahwa kalau kita baik, kita juga harus berani ambil risiko adu stamina dengan lawan. Jadi harus berani lebih banyak bergerak. Kalau kita lebih banyak bergerak, kita lebih capek. Kan begitu. Tapi you mesti yakin kalau kita capek, lawannya itu lebih capek. Betul. Nah, jadi tidak perlu simpen tenaga. Jadi selalu setiap main harus optimal. Yang maksimal dia main. Nah, di situ nanti akan mempengaruhi atau kita lihat bagaimana tim pelatih melakukan rotasi pemain. Iya. Nah,
Yang paling penting performa timnya selalu tinggi. Kalau saya lihat trennya Persebaya ini selalu main dengan tempo tinggi dan mampu dia main. Iya. Dan tidak ada kelihatan pemain yang capek, yang mau kram-kram, nggak ada. Nah, itu harus dimanfaatkan. Karena dia punya jam terbang, anak muda-muda ini kan rendah, belum. Ya Iya. kan? Itu kalah sama mungkin pemain-pemain lain. Tapi kalau fisik, ya, cara bermain, pemahamannya kan belum tentu kalah. Iya. Apalagi kalau fisiknya anak muda-muda berani adu fisik, kemungkinan hasilnya bisa lebih positif. Jadi tidak perlu simpen-simpen tenaga. Jadi artinya apa? Meskipun kita pertandingan away, itu sudah tidak usah simpen-simpen tenaga untuk terus bertahan. Enggak, kita main normal, tapi lebih memperhatikan pertahanan. Iya. Gitu loh. Kalau kita bergerak semua, kayak contoh lawan Madura, kita 70% hampir ya menguasai bola. Tapi tidak efektif, Iya. tidak efisien. Nah, ini harus dieksploitir. Iya. Ini Iya. pelatih mesti paham. Kalau dia mau eksplor yang itu, sudah adu tenaga sama. Betul. Kan ini pemain-pemain muda, adu fisik. Nanti kalau yang lawan kita capek, lawan lebih capek, lawan lebih hilang kontrolnya. Iya. Refleksnya sudah lebih hilang. Nah, di situ. Jadi kalau kita main kayak gitu, adu fisik gitu, apalagi main jam-jam 3 gini kan, panas-panasnya kan. Nah, itu adu fisik di babak pertama, tidak bikin gol, enggak apa-apa, tapi adu lari. Ya, semua mau bergerak. Nah, kita lihat babak kedua. Nanti kalau babak kedua, babak pertama masih imbang ini. Kalau dia kalah, babak kedua dia udah turun, kita masih naik. Iya. Nah, disitulah di menit ke-60 ke atas itu baru kita bisa punya peluang lebih. Tapi dengan tempo tinggi, jadi tidak memberi kesempatan lawan tuh ambil napas. Iya. Kita capek, iya capek, tapi pasti lawan lebih capek. Nah, tinggal mana yang lebih kuat staminanya. Kalau kita lebih kuat, berani adu kayak gitu sebenarnya. Ya karena sepak bola Indonesia ini, siapa yang lebih kuat fisiknya, dia akan dapat hasilnya yang lebih positif asal dia terus naik kan. Iya. Capek, habis, tapi lawan pasti lebih habis. Jadi nanti babak pertama masih begini, nanti babak kedua ini terus, ini udah begini dia. Dan ini akan terus. Nah, di 60 menit ke atas itu akan, kalau dia berani sebenarnya. Dan sekarang begini, ini kan Persebaya kan mau away nih. Jadi kalau memang sudah memasang target dapat poin, paling nggak harus diantisipasi kan. Iya. Jangan sampai kejadian seperti di Madura. Iya. Targetnya ingin menang, Nah, malah kalah. iya. Sedangkan kalau menurut saya itu tidak perlu kalah. Iya. Dengan gol kedua, ketiga atau penalti apapun nggak perlu terjadi. Seharusnya kalau seandainya main seperti tadi ya. Lebih prudent ya, Iya. lebih sabar. Iya, Ya. jadi- Sabar itu bukan berarti nurunkan tempo, Iya. enggak. Tetap menyerang, Lebih tetap tenang, bergerak. main lebih Nah, tenang, ya. cuman begitu hilang langsung Iya. kembali. Koordinasinya Kan juga. gitu. Misalnya kayak begini. Kalau kita pun menyerang, kita pakai 3 di belakang, 5 di tengah. Ya kan? 3-5-2. 2 di depan. Tapi kalau begitu hilang bola, langsung 5 di belakang. 3 di tengah. Memang seharusnya bisa juga loh. Kalau seandainya ingin mensiasati seperti tadi dikatakan ya 3-5-2 seperti yang timnas itu kan. 2 ini kan bisa juga antara Bruno sama barangkali sama Valente atau sama siapa. Atau Iya, Valente di di depan. belakangnya, di secondnya. Betul. Ini juga berbahaya, kenapa? Karena saya lihat di sektor kanan maupun kiri ini ada area yang Betul. luas yang bisa dimanfaatkan oleh Iya. Bruno maupun Valente. Dan kita kan pakai tenaga. Iya, pakai tenaga. Di tengahnya Jadi kan bisa tengah-tengah pemain merubah. muda semua ini. Artinya apa? Ada Begitu kita melakukan serangan balik, ruangannya banyak terbuka. Karena apa? Kita belum ngisi di sana. iya. Kan begitu. Itu lebih bebas. Jadi bisa memaksimalkan kedua wingback-nya ini Nah, kan. dan Karena kita dia di tengah lini, nah, tengah. dan pemain tengah kita kan juga Bagus, punya bagus, kemampuan iya, untuk kemampuan cetak untuk itu, gol. iya. Jadi kalau depan dijaga karena Dan terbuka, tiganya juga di belakang juga bagus. bagus. Begitu kalau bola 2 wingback itu jadi 5 di belakang. Betul. Bisa 5-3-2. Ya, itu yang saya bilang Iya, kalau betul. kita Jadi away. variasi kan ini. Ya, Jadi kita bermain tanpa striker, tidak masalah kan begitu. itu bisa dilakukan Iya. kalau fisiknya menunjang. Ya, Nah, tadi kan kita bilang asumsi kita fisik menunjang, ya aduh kayak gitu, berani. Berani, harus Ambil berani. risikonya di situ.
ya kan? Nah, kita lihat kalau dia memang tahan, ya sudah, kita tidak terlalu ambil risiko untuk menyerang, tapi lebih Karena baik memaintain. saya lihat SDI ini kan berhasil, ya kan? Catat sejarah bahwa dia berhasil lolos ke Piala Asia. Ya begitu dia berubah 3-5-2. Makanya kan lihat tergantung siapa situasi. yang dilayar. Saya lihat Persibaya ini kan masih monoton, masih Betul. 4-3-3 Nah, atau 4-2-3-1 atau bagaimana. Nah, karena ini kan kita kekurangan dari sisi striker barangkali mungkin bisa dicoba seperti tadi itu. Betul. Ya kan? Ya, Opsi seperti tadi itu kan perlu dicoba kan begitu. dengan Nah, menurut Farel demikian- gimana itu? Ya itu tadi. Dengan demikian kan lawan itu kan sulit mengantisipasi kita. Itu maksud Kan saya. begitu, ya kan? Karena berubah. Makanya kalau STY kan fisiknya- begitu, STY ya, ya. kalau fisik kita baik, ya artinya semua siap untuk main 2 kali 90 menit itu konsisten ya. Iya. Itu lebih mudah kita mengatur, ya kan? Kadang-kadang wong kemampuan pemain tengah untuk bikin gol juga ada kok kita punya. Artinya tadi kan juga dari tengah kan juga banyak syuting-syuting. Tadi saya lihat seperti catur di Hmm. pertandingan sebelumnya yang dia melakukan gerakan-gerakan yang Bruno cetak gol. Ya, Terus yang dia kasih umpan silang, termasuk yang tadi Betul. dia berapa kali. Jadi menurut pandangan saya, sebetulnya Persibaya ini juga perlu melakukan sesuatu, melihat kondisi tim seperti ketiga striker yang ada, seperti Victor maupun Ferdinand maupun Wildan, ini kan belum berbuat sesuatu untuk tim. Dalam arti belum cetak gol. Bagaimana kalau misalnya itu pelatih melakukan inovasi atau kreativitas, improvisasi bahwa bagaimana dengan barangkali seperti Bruno, Valenti bisa jadikan 2, jadi kita pakai 3-5-2. Ini kan masukan juga barangkali ada alternatif seperti itu. Karena apa? Kita bisa memaksimalkan seperti catur yang tadi ada 2 peluang, seperti Riva apa, jadi gol-golnya juga kebanyakan dari sektor kanan atau kiri, umpan-umpan cross atau bagaimana. Itu bagaimana? ya, artinya kan begini. Ini kan pelatih baru, dia kan Iya. butuh masukan-masukan. Iya, ya iya. toh? Dia butuh waktu untuk mempelajari karakter dan kapasitas pemain-pemainnya, Iya. ya kan? Nah, kalau dia ini memang pelatih tim muda, Iya. mestinya dia lebih gampang, lebih cepat bisa beradaptasi. Iya. Harapan saya dia bisa lebih mengenal, tapi dia kan punya main strategi. Iya. Artinya sekarang kita kan harus berstrategi di dalam menghadapi kompetisi ini. Kalau kita main away, kan sekarang kita waktunya away. Targetnya Kalau 1 poin. nah ini untuk 1 poin bagaimana memanfaatkan. Dia sekarang sudah lihat 2 pertandingan kemampuan rata-rata fisik pemain yang berkompetisi itu seperti apa. Itu kan bisa dilihat dari tempo yang dikembangkan masing-masing tim. Iya, iya. Ya, temponya itu sedang atau tinggi. Dan itu mulai dari awal dia sudah langsung tinggi dan bisa konsisten di tinggi atau dia naik turun temponya. Iya, iya. Kan begitu. Nah, itu dia bisa lihat sebenarnya. Nah, kalau itu apalagi kita punya tim analisa. Iya, betul. Ya, tim analisa itu kan juga harus menganalisa pemain. Jadi menganalisa tim lawan ya. Iya. Dan tim sendiri tentunya. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh, lawan ini kemampuannya sedang fisiknya, padahal kita di atas. Kalau itu sudah ketahuan, itu berarti harus ambil risiko. Main dengan tempo tinggi. Tempo tinggi itu bukan berarti menyerang terus, enggak. Tetap mainnya tetap prudent, tapi temponya tinggi. Berani adu napas, adu kekuatan ya, adu lari dengan lawan. Tujuannya apa? Membuat mereka lebih lelah. Kalau kita main bola, kita yang main bola dengan selalu memainkan bola dengan tempo yang tinggi, kita capek. Yang nguber itu lebih capek sebenarnya. Kan begitu. Ya kan? Nah, masalahnya kita berani atau mau enggak ambil risiko mainkan tempo tinggi supaya dia lebih capek sehingga kontrolnya, kemampuan mengontrolnya kurang, reaksinya berkurang. Nah, itulah peluangnya sebenarnya. Tapi itu terjadi di menit ke-60 ke atas. Ya, menit 70 sampai 90 itu baru kita. Tapi dengan catatan konsisten kita tinggi. Itu yang dilakukan STY begitu. Nah, seperti begitu ya. Jadi saya kira demikian. Jadi terima kasih banyak
sama Vera Hatu ini yang menyempatkan waktu untuk menganalisis pertandingan tadi sore. Terima kasih banyak dan kita apresiasi atas keberhasilan Persibaya ini. Mudah-mudahan di minggu depan ini main di Bali bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.